Barisan dan deret aritmetika adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Apa sih pola khususnya? Pola khususnya adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh dari aritmetika. Kalau kita lihat ini tambah 3, ini juga ditambah 3, dan ini ditambah 3, ini ditambah 3. Dan bilangan berikutnya juga pasti 3 juga berarti 17. Dan ini juga bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4 sehingga bilangan terakhirnya menjadi 33. Dan yang ini berkurang 5, kurang 5, berkurang 5, berkurang 5 menjadi 25. Dan ini berkurang 6 terus menjadi 48. Nah, ini ada rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N negatif 1 dikali B. Nah, jadi apa sih bedanya barisan dengan deret? Nah, kalau barisan itu gini, kalau deret itu cuma begini. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah seterusnya. Dan itu perbedaan barisan dan deret. Rumusnya apa nih? Berarti kita berbicara dengan jumlah. Dan di sini ada rumusnya. Dan sekarang kita beralih ke soal-soal. Oke, kita lihat soal yang pertama ada 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita tentukan A, suku pertama, B, beda, C, rumus suku ke N. Nah, dari soal ini kita tentukan penyelesaian. Dan terlebih dahulu tentukan barisan di sini. 2 dan 5 mempunyai selisih 3. 5 dan 8 juga mempunyai selisih 3. Dan juga 8, 11 mempunyai selisih 3. Karena di sini selisih dua angka tersebut sama, berarti merupakan sebuah barisan aritmetika. Dan kita akan menjawab soal-soal di sini dengan rumus barisan aritmetika. Kita selesaikan dulu yang A, suku pertama. Atau biasa dengan disimpulkan dengan A kecil. Perhatikan di sini angka pertama ini adalah 2. Maka nilai dari suku pertama di sini adalah 2. Lalu di sini B, beda atau selisih yang selalu disimpulkan dengan B kecil. Ini diperoleh dari UN dikurang UN min 1 atau biasa disebut suku ke N dikurang suku sebelumnya. Kalau misalkan kita mau mengambil suku kedua dikurangi suku ke 1. Maka di sini kita menulis U2 dikurang U1. Suku kedua di sini bernilai 5 dan suku ke-1 di sini bernilai 2. Berarti 5. Maka di sini kita nulis 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka beda atau selisih dari soal kita kali ini adalah 3. Lanjut ke soal yang C, rumus suku ke N. Karena soal kita adalah merupakan suatu barisan aritmetika, jadi kita harus menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana nilai A dan B kita sudah mendapatkannya. A-nya bernilai 2 dan B-nya bernilai 3. Langsung saja kita ubah nilai A dan B dengan apa yang kita dapat tadi. Jadi UN sama dengan 2 tambah N kurang 1 dikali 3. Yaitu menjadi UN 2 tambah 3N kurang 3. Di mana 3N dan negatif 3 itu berasal dari 3 dikali N sama dengan 3N. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Sekarang akan kita susun di bawah. 2N sama dengan 3N terlebih dahulu. 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Dan inilah dia rumus suku ke N untuk soal kita kali ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ketiga adalah 10 dan suku ke-8 adalah 45. Suku pertama dan beda dari barisan aritmetika itu adalah
Oke, terlebih dahulu kita harus mengingat rumus suku ke N barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Di soal kita kali ini yang diketahui adalah suku ketiga adalah 10. Mari kita tulis. 3U sama dengan 10. Dan suku ke-8 adalah 45. U8 sama dengan 45. Dari yang diketahui ini kita akan pakai menggunakan rumus suku ke N. Caranya, cukup kita ganti saja setiap variabel N di sini dengan 3 dan 8. Pertama, ganti N-nya dengan U3. A-nya tetap, N-nya diganti 3, 3 dikurang 1 menjadi 2, 2 dikali B menjadi 2B. Akan sama dengan 10. Lanjut yang ke bawahnya. A-nya tetap, N-nya berubah jadi 8, 8 dikurang 1 menjadi 7. 7 dikali B menjadi 7B. Sama dengan 45. Kita misalkan yang pertama ini dengan persamaan 1 dan kedua ini dengan persamaan kedua. Di sini kita menggunakan rumus linear 2 variabel, di mana di sini terdapat variabel A dan variabel B. Dan di sini kita menggunakan metode campuran, di mana campuran tersebut menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Kita eliminasi, di mana di sini variabel A-nya yaitu sama-sama 1 saja, di mana kita langsung saja kurang. A dikurang A-nya habis, 2B dikurang 7B menjadi negatif 5B. 10 dikurang 45 jadi negatif 35. Maka B sama dengan negatif 35 dibagi 5. Negatif dikali negatif menjadi positif. Maka B sama dengan positif 7. Dan inilah nilai B atau selisih. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, suku pertama atau nilai A. Cara mendapatkan suku pertama yaitu dengan cukup kita substitusikan saja nilai B ini ke persamaan 1 atau 2. Sekarang kita ambil saja persamaan 1. A tambah 2B sama dengan 10, di mana B-nya berubah menjadi 7. Maka A ditambah 2 dikali 7 sama dengan 10. A 2 dikali 7 sama dengan 14, sama dengan 10. A sama dengan 10. Positif 14 pindah ruas menjadi negatif 14. Maka nilai A di sini sama dengan A sama dengan 10 dikurang 14 sama dengan negatif 4. Dapat kita simpulkan beda atau selisih dari soal kita kali ini sama dengan 7. Sedangkan suku pertama dari soal kita kali ini sama dengan min 4.